Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang RIP atau Routing Information Protocol. Pengertian protokol RIP. Routing Information Protocol adalah protokol routing vektor jarak yang membantu router menentukan jalur terbaik untuk mentransfer paket data melalui jaringan. RIP ini bekerja pada model OSI Network Layer. Ia menggunakan jumlah hop sebagai metriknya untuk menentukan jalur terbaik, tetapi jumlah hop maksimum yang diizinkan dalam RIP adalah 15. Jumlah hop itu adalah jumlah router yang akan dilalui oleh paket data dari sumber ke tujuan. Jalur dengan jumlah hop yang terendah dianggap sebagai jalur terbaik untuk mencapai jaringan dan karenanya ditempatkan dalam tabel routing. Jumlah maksimumnya 15 karena untuk menghindari loop routing. Routing Information Protocol sebagian besar digunakan dalam jaringan berukuran kecil hingga sedang. Karena protokol ini sederhana tetapi kurang efisien untuk jaringan besar karena keterbatasan hop, yaitu 15, dan waktu konsolidasi informasi atau convergence. Convergence ini adalah lamanya waktu yang dibutuhkan jaringan untuk memperbarui dan menyelaraskan semua tabel routing saat terjadi perubahan ini relatif lambat untuk yang protokol RIP. Lalu cara kerja RIP yaitu yang pertama start, yaitu mulai. Router ini dinyalakan, lalu kedua initialize routing tabel, yaitu membuat tabel routing awal. Biasanya tabel ini berisi informasi tentang jaringan yang langsung terhubung ke router. Lalu selanjutnya send empty routing tabel every 30 second, yaitu setiap 30 detik router ini akan mengirimkan seluruh isi tabel routing ke semua router tetangganya. Ini membantu semua router yang ada di dalam satu jaringan tersebut saling mengetahui jalur-jalur yang ada. Selanjutnya ada receive routing update, yaitu router menerima update tabel routing dari tetangga-tetangganya. Isi update ini biasanya berupa daftar jaringan yang bisa diakses beserta jumlah hop yang diperlukan. Selanjutnya update routing tabel, yaitu router membandingkan informasi baru dari update dengan tabel routing miliknya, yaitu router sendiri ini akan membandingkan informasi dari tabel routing tetangganya dengan tabel routing miliknya. Jika menemukan jalur yang lebih pendek atau lebih sedikit hop, maka dia akan mengupdate tabel routingnya. Selanjutnya, jika tidak ada jalur yang lebih baik, maka tabel ini akan tetap seperti sebelumnya. Lalu jika ada perubahan, maka seperti rute baru ini ditemukan atau rute terpendek ini muncul, maka router memperbarui tabelnya, yaitu kembali ke update routing tabel, lalu mengupdate tabel routingnya. Selanjutnya, jika tidak ada perubahan, maka router tetap menunggu dan akan kembali mengirimkan tabel routing di siklus berikutnya. Itu akan kembali, jika tidak ada perubahan, maka akan stop. Stop di sini adalah langkah akhir dalam satu siklus, tetapi dalam kenyataannya itu siklus ini akan terus berulang apabila routernya masih tetap dinyalakan. Selanjutnya, kelebihan protokol RIP. Protokol RIP cukup sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, mudah diimplementasikan pada jaringan kecil hingga menengah. Yang ketiga, protokol RIP dapat beroperasi dengan protokol routing lainnya. RIP ini dapat bekerja dengan protokol routing lain seperti OSPF atau EIGRP dengan menggunakan fitur redistribution. Dalam redistribusi, tabel routing RIP akan diintegrasikan dengan tabel routing protokol lain untuk memperluas cakupan dan efisiensi jaringan. Jadi, tabel dari RIP ini akan diintegrasikan dengan tabel routing dari protokol lain agar memperluas cakupan dan efisiensi jaringan. Jadi, jika protokol RIP hanya bisa 15 hop, maka jika nanti dilakukan redistribusi dengan protokol lain, maka akan terjadi cakupan tabel routing yang lebih luas. Selanjutnya, kekurangan dari protokol RIP. Protokol RIP ini tidak efisien untuk jaringan yang besar dan kompleks. Lalu, jika ingin mengimplementasikan ke jaringan yang lebih besar dan kompleks, maka sebaiknya itu menggunakan protokol lain seperti OSPF dan EIGRP. Namun jika
cakupannya kecil atau jaringannya kecil hingga menengah, maka menggunakan RIP. Lalu yang kedua, protokol RIP memiliki batasan hop count maksimum 15 sehingga tidak dapat digunakan untuk jaringan yang lebih besar. Lalu yang selanjutnya, perubahan jaringan menyebabkan overhead. Kesimpulannya, Routing Information Protocol atau RIP adalah protokol routing dinamis yang bekerja secara sederhana dan rutin. Setiap router yang menggunakan RIP akan menginisialisasi tabel routing berdasarkan jaringan yang terhubung langsung, lalu secara berkala mengirimkan seluruh isi tabel tersebut ke router tetangga setiap 30 detik. Jadi setiap router yang menggunakan RIP akan menginisialisasi tabel routing berdasarkan jaringan yang terhubung langsung, lalu mengirimkan seluruh isi tabel tersebut setiap 30 detik ke tetangga router yang ada di dalam satu jaringan. Router ini akan menerima pembaruan dari tetangganya dan memperbarui tabel routing jika ditemukan jalur yang lebih efisien berdasarkan jumlah hop atau berdasarkan jalur terpendek. Proses ini dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan semua router memiliki informasi jalur terbaru. Karena kesederhanaannya, RIP cocok digunakan untuk jaringan kecil, namun kurang optimal untuk jaringan besar karena keterbatasan maksimal 15 hop dan kecepatan konvergensi yang lambat. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.